warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah, pada pertemuan 2 minggu yang lalu kita sudah masuk pembahasan yakni surat Al-Baqarah ayat kedua, ketika Allah katakan dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Kemarin sudah saya sampaikan berkenaan dengan makna la raiba fihi, bahwa tiada keraguan, tidak ada syak, tidak ada keraguan di dalam Al-Quran yang menjadi pegangan kehidupan kita. Mengapa hal ini menjadi penting? Karena dalam keberagamaan ini keyakinan itu harus berpijak kepada kesempurnaan percaya. Jika muncul keraguan-raguan akan menyebabkan batalnya iman itu sendiri. Bapak-bapak, ibu-ibu, maka jelas Allah maklumkan di dalam ayat ini, dalam urusan agama tidak boleh ragu. Makanya kita sempat heboh kemarin beberapa waktu yang lalu, ada kiai besar di Jawa yang berfatwa bahwa Islam ini belum sempurna. Ya Pak ya, heboh kita. Ya mohon maaf kalau berdasarkan sejarah, dari sejak awal formulasi syariat ini dibentuk, kalau di zaman Rasulullah selesai, tidak ada perdebatan. Mengapa? Setiap kali ada masalah selalu bertanya kepada Rasulullah, selesai penjelasannya. Namun ketika Rasulullah wafat, sahabat mulai dihadapkan kepada fenomena muncul fakta hukum baru, muncul hal yang baru yang tidak ditemukan oleh Rasulullah, maka disitulah dituntut ijtihad, pendapat yang bersumber dari pemikiran sahabat, bukan dari fatwa langsung Rasulullah. Maka terjadi perkembangan, penambahan pemahaman. Maka diakui atau tidak, di awal masa terbentuknya formulasi syariat Islam setelah wafatnya Rasulullah, memang ada kelompok yang berpendapat Islam ini yanmu wa yatarakka, tidak mantap, tidak statis, tapi dia tumbuh, syariat ini tumbuh. Maka di awal dikatakan syariat tidak sempurna, belum sempurna. Ada yang berpendapat seperti itu. Namun ini pendapat yang gharib, yang sedikit sekali yang memegang pendapat ini. Mayoritas ulama ketika Allah sampaikan surat Al-Maidah ayat ketiga saat Rasulullah berkhutbah di Haji Wada, saat beliau menyampaikan khutbah di haji perpisahan itu, Allah turunkan surat Al-Maidah yang panjang yang ketiga itu, diantaranya adalah Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Bahwa Allah proklamirkan di ayat itu, hari ini wahai Muhammad, sudah aku sempurnakan agama Islam, dan aku dengan disempurnakannya agama itu, maka itu menjadi nikmat yang terbesar yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad dan umatnya. Dan Allah ridho Islam menjadi agama untuk dijadikan panutan bagi manusia. Bapak-bapak, ibu-ibu, mayoritas ulama bermufakat ini adalah statement yang zahir, tidak ambigu, mengandung makna bahwa syariat sudah sempurna. Makanya kalau seandainya Bapak Ibu sedikit bingung berkenaan dengan ayat terakhir, memang terjadi perdebatan ayat mana ayat yang terakhir yang pertama kali diturunkan. Berdasarkan sejarah dan pengalaman kita belajar selama ini, dikatakan Al-Maidah ayat ketiga ini adalah surat dan ayat terakhir yang diturunkan. Padahal kita tahu faktanya 1 bulan sebelum Rasul wafat, Rasul masih menerima wahyu. Itulah surat An-Nasr, idza jaa nasrullah. Itu termasuk surat dan ayat paling akhir. Mengapa terjadi perbedaan? Nah, itu di situ ada namanya mengumpulkan dua pendapat yang berbeda. Sebenarnya tidak ada yang salah. Berkenaan dengan syariat, formulasi dan kokohnya syariat sudah dimantapkan oleh Allah saat diturunkan surat Al-Maidah ayat ketiga di Haji Wada. Karena dari sejak Haji Wada sampai Rasul wafat itu kan jaraknya 2,5 bulan, Bapak Ibu ya. 10 Zulhijjah, Rasul wafat 12 Rabiul Awal. Itu 2,5 bulan jaraknya. Maka ketika Al-Maidah turun, ulama
tafsir semua mufakat, itu statement Allah bahwa syariat sudah sempurna. Formulasi syariat sudah sempurna. Nah, sedangkan surat An-Nasr 1 bulan sebelum Rasul wafat itu proklamir dari Allah, pernyataan dari Allah, Islam sudah menang dan Rasulullah sebentar lagi akan meninggal. Bapak, ibu-ibu, jadi kalau ada yang berpendapat seperti kiai itu memang ada. Dari awal pembentukan formulasi syariat memang ada, namun sedikit yang berpendapat seperti itu. Mayoritas ulama, ahli Quran, ahli hadis mengatakan dengan wafatnya Rasulullah sempurna syariat. Nah, beliau mengatakan kalau seandainya memang sudah sempurna, maka ada beberapa hukumnya yang tidak lekang oleh zaman, tidak laku lagi. Contohnya perbudakan, kata beliau. Bapak yang nonton ceramah Ustadz itu kan, beliau katakan perbudakan. Kalau agama Islam sudah sempurna, harusnya perbudakan sudah dihapuskan, karena nyatanya sekarang perbudakan sudah tidak diakui oleh dunia. Bapak-bapak, ibu-ibu, memang secara tertulis dunia menghapuskan perbudakan. PBB melarang perbudakan, tapi dalam faktanya sampai detik ini di beberapa daerah di Afrika, di Papua New Guinea, sampai sekarang praktek perbudakan masih terjadi. Bapak Ibu, terbayang tidak kalau seandainya hukum tentang perbudakan yang ditarik oleh Allah? Bingung kelompok yang masih menerapkan perbudakan ini. Bahkan mohon maaf, kadang-kadang di antara kita, masyarakat muslim Indonesia, masyarakat muslim di dunia menghapuskan perbudakan, tapi giliran berperilaku kepada pembantu lebih kejam daripada budak. Bapak, Ibu, maka hukum perbudakan ini bukan menunjukkan kelemahan syariat agama, justru ia mengakomodir. Maka kalau saya berpendapat sampai kiamatlah perbudakan tidak akan dihapuskan, tidak akan hilang. Mengapa? Karena sifat dasar manusia ketika merasa memiliki kekuasaan dan kekuatan, pasti dia akan macal ke uang, memperbudak orang. Maka hukum budak ini, perbudakan ini tetap up to date sebenarnya. Kalau kita mau berdebat dengan beliau, bapak-bapak, ibu-ibu. Terus ada juga gambaran bahwa ada syariat, ada hukum yang di zaman Nabi Dakate sekarang ada. Bapak-bapak, ibu-ibu, terbayang enggak kalau seandainya dulu diturunkan tentang hukum bayi tabung? Alah, kebingungnya Nabi sama para sahabat, enggak usah kena urusan bayi tabung. Di dalam jero perut manusia lagi belum tahu waktu itu, karena tentang embriologi belum dikuasai penuh. Ilmu pengetahuan belum sampai ke situ. Menditurunkan syariat tentang bayi tabung waktu itu bakal dikatakan hayalan. Mak mano pacak membuat manusia di dalam tabung? Enggak masuk akal. Bapak Ibu ya, justru syariat ini, ingat Bu ya, Bapak Ibu, Islam itu turun bertahap 23 tahun dan hukumnya menyesuaikan dengan apa yang terjadi waktu itu. Dan itu bukan menunjukkan kelemahan syariat, justru itulah kehebatan syariat agama kita. Mengapa? Karena dia akomodatif, menerima perbedaan, perubahan, dan menyelesaikan permasalahan setiap kali ada fakta hukum baru. Bapak-bapak, ibu-ibu, jadi kalau seandainya cuma nak terkenal mudah, bapak-bapak, ibu-ibu, pecah aku ini, misal ngomong babi itu halal, besok langsung masuk TV pasti kan. Cuman apakah yang itu yang ingin kita kejar? Ketenaran itukah? Kalau sekarang ini kan di dunia, bapak ibu, paling mudah cuma nak sekedar terkenal. Mana yang tidak digawekan manusia, kita gawekan, rekam, share di dunia maya, terkenal lah itu, viral lah itu, ngapo? Wong gila. Bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Nah, kembali ke statement di dalam surat Al-Baqarah ayat kedua ini, perlu kita tanamkan di dalam diri kita bahwa sesungguhnya tidak ada keraguan di dalam Al-Quran, maka Al-Quran sudah sempurna, syariat yang dibawa di dalam Al-Quran juga sudah sempurna. Maka dia mengandung hudan, petunjuk, hidayah lil muttaqin. Nah, masuk pembahasan tentang terjemahan dari hidayah atau hudan lil muttaqin. Al muttaqin siapa? Qala hum al mu'minun. Wa qala Muhammad ibn Ishaq an Muhammad ibn Abi Muhammad maula Zaid ibn Sabit an Ikrimah au an Sa'id ibn Jubair an ibn Abbas al muttaqin ay alladzina yahdharuna minallahi uqubatahu
fi tarki ma ya'rifuna minal huda wa yarjuna rahmatahu fi tasdiqi bima jaa bihi. Yang dimaksud dengan al-muttaqin di sini kata Ibnu Abbas adalah mereka-mereka yang takut, hati-hati terhadap Allah karena takut terhadap azab, ganjaran, hukuman dari Allah ketika ia meninggalkan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah, dan ketika mereka takut, khawatir, hati-hati dalam perintah Allah tadi, itulah sebenarnya hidayah. Ma ya'rifuna minal huda wa yarjuna rahmatahu, dan juga orang-orang yang mengharapkan rahmat dari Allah fit tasdiqi bima jaa bihi, agar kiranya mereka dianugerahi sifat mempercayai terhadap apa yang diturunkan oleh Allah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah makna al-muttaqin menurut Ibnu Abbas. Wa qala Abu Rizq an-Dhihak an Ibnu Abbas, riwayat yang lain, al-muttaqin qala al-mu'minuna alladzina yattaquna syirka bi wa ya'maluna bi taati. Yang dimaksud dengan al-muttaqin di sini adalah al-mu'minin, orang-orang yang beriman, yang alladzina yattaquna syirka bi, yang takut berbuat syirik kepadaku, kepada Allah maksudnya. Wa ya'maluna bi taati, dan mengerjakan segala macam perintahku karena ketaatan kepadaku. Itulah makna al-muttaqin di dalam Al-Baqarah ayat kedua. Kemudian waqala Sufyan Ats-Tsauri, Imam Sufyan Ats-Tsauri meriwayatkan dari Al-Hasan Al-Basri fi qaulihi ta'ala, di dalam firman Allah, lil muttaqin qala ittaqu ma harramallahu alaihim wa addau ma iftaradallahu alaihim. Yang dimaksud dengan orang-orang muttaqin di sini adalah mereka-mereka yang takut melakukan perbuatan apa yang diharamkan oleh Allah, wa addu, dan mereka menunaikan ma iftaradallahu alaihim, apa-apa yang diwajibkan, yang dijadikan fardhu oleh Allah kepada mereka. Bapak-bapak, ibu-ibu, banyak penafsiran tentang makna muttaqin di sini, namun ada juga yang berpendapat bahwa sebenarnya penjelasan tentang muttaqin itu bisa kita lihat pada ayat setelahnya. Bapak-bapak, ibu, maka kata Imam Qatadah, humul ladzina na'atahumullahu biqaulihi alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata, al-ayah wallati ba'daha. Yang dimaksud dengan muttaqin di ayat kedua adalah orang-orang yang sifatnya digambarkan kepada ayat berikutnya, ayat ketiga, ayat keempat. Maka kita lihat Bapak Ibu ya, ayat berikutnya Allah mulai dengan siapa orang-orang yang muttaqin, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Di situ saja ada 4 sifat yang harus dimiliki agar kita mendapatkan hidayah dari Al-Quran. Beriman kepada yang gaib, yuqimuna as-salah, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sedangkan ayat berikutnya, ayat yang ke-5, Allah tambahkan lagi, alladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Tambahannya adalah mereka-mereka yang muttaqin adalah orang-orang yang percaya kepada apa yang diturunkan kepadamu, bahwa ia memang betul berasal dari Allah, dari Tuhan, dan juga beriman kepada apa-apa yang diturunkan kepada Nabi sebelummu, baik berupa kitab suci ataupun berupa suhuf yang diturunkan kepada Nabi dan Rasul sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu penafsiran Imam Qatadah berkenaan dengan al-muttaqin pada surat Al-Baqarah ayat kedua. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, izinkan saya menyampaikan keterangan berkenaan dengan surat Al-Baqarah ayat ketiga. Allah katakan sifat orang-orang muttaqin yang pertama adalah mu'minuna bil ghaib, percaya kepada hal yang gaib. Apa yang dimaksud dengan al-mu'min, al-iman? Kata Abu Ja'far Ar-Razi dan beberapa orang sahabat mufassir, an Abdullah qala al-imanu huwa at-tasdiq. Yang dimaksud dengan iman di sini adalah mempercayai. Makna mempercayai.
Wa qala Ali ibni Abi Talhah wa ghairuhu an ibni Abbas radhiyallahu anhuma yu'minuna yusaddiquna. Yang dimaksud dengan yu'minuna adalah yusaddiquna. Makna yusaddiqun adalah mempercayai, meyakini. Wa qala Ma'mar ani Zuhri al-iman huwa al-amal. Yang dimaksud dengan iman mukmin di sini adalah mengamalkan perbuatan. Bahwa sesungguhnya iman itu tidak cukup dengan kata-kata, tidak cukup dengan kepercayaan, tapi harus dalam wujud amal perbuatan, baru disebut dengan iman. Wa qala Abu Ja'far Ar-Razi an Rabi'i ibni Abbas yu'minuna yakhshawna. Yang dimaksud dengan yu'minun adalah yakhshawna, yang takut kepada Allah. Wa qala Ibnu Jarir wa ghairuhu wal aula ayyakuna musifina bil imani bil ghaibi qaulan wa i'tiqadan wa amalan. Kata Ibnu Jarir dalam tafsir beliau bahwa sesungguhnya yang paling sempurna dari sifat orang muttaqin, orang yang beriman di sini adalah orang yang musifina bil imani bil ghaibi qaulan wa i'tiqadan wa amalan. Orang yang memiliki sifat percaya dengan urusan gaib, baik dalam perkataan, baik dalam keyakinan ataupun dalam perbuatan. Makanya ulama fikih, wabil khusus Imam Syafi'i mengatakan bahwa syahadat itu tidak cukup dengan mulut. Yang dikatakan syahadat itu iqrarun bil lisan wa tasdiqun bil qalb wa af'al bil arkan. Yang dikatakan syahadat itu tidak boleh cukup dengan di mulut, tapi harus diucapkan oleh mulut, dibenarkan oleh hati dan diwujudkan dalam amal perbuatan. Baru disebut syahadat. Bapak-bapak, ibu-ibu, contoh kita bahas tentang hukum syahadat yang dibaca di tahiyat akhir. Itu termasuk rukun qauli. Sama seperti Al-Fatihah yang saya sampaikan kemarin, bahwa Al-Fatihah itu rukun qauli. Jadi tidak boleh dibaca di dalam hati, harus dengan gerak bibir. Maka syahadat yang kita baca di tahiyat akhir itu hukumnya wajib, rukun qauli, harus juga disebut dengan asyhadu alla ilaha illallah. Maka kata ulama fikih Bapak Ibu, saat kita tahiyat akhir itu di situ 3 perbuatan bergerak sekaligus. Apa? Rukun qaulinya asyhadu alla ilaha illallah, rukun hatinya tasdik, rukun fi'linya tangan nunjuk. Harus bergerak bersama-sama. Mohon maaf, aku contoh ke biar Bapak Ibu ya, mohon maaf. Jadi kalau pakaian aku sebagai murid dari guru kami, ketika tahiyat akhir ini Pak ya, sudah duduk tawarruk. Mohon maaf, asam urat lagi tinggi, jadi belum sempurna nih. Kaki keseleo kemarin belum sempurna lah, kena asam urat pula. Bapak Ibu ya, jadi dari sejak awal posisinya sudah ini. Yang ini mantap, tidak boleh lewat dari dengkul. Yang ini mak ini. Tujuannya apa? Waktu kita ngacung ini tidak boleh lewat. Jadi bukan mak ini. Bukan mak ini, tapi jaraknya jangan lewat dari dengkul. Nah, ini dari awal at-tahiyatul. Ini sudah mak ini. Yang ini. Ini manjang, yang ini mak ini. At-tahiyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah sampai kepada ujung sebelum syahadat. Ya, Pak? Pas di syahadat baru, nah, waktu kita maca at-tahiyat, mata kita nyingok di tempat sujud. At-tahiyatul mubarakatus sampai syahadat asyhadu alla. Apa hikmahnya Bapak Ibu? Apa hikmahnya? Jadi waktu mata mulut ngucap asyhadu alla, mata mandang, tangan yang bergerak, ini menunjukkan tauhid. Bahwa satu nyata adanya. Kalau kita mak ini bukan sikok yang bergerak banyak. Yang ini nangkop, yang ini nunjuk. Maka yang bergerak bukan satu. Tapi kalau ini kita bersaksi menyaksikan keesaan Allah. Maka cuman yang ini yang bergerak. Yo, pakaian aku maksud aku yo. Kalau kamu ngajarnya beda ya macam-macam. Tapi maknanya adalah ketika mulut rukun qauli ngatakan asyhadu alla ilaha illallah, rukun amalnya, rukun fi'linya tangan nunjuk. Mata mandang, tangan melihat keesaan Allah.
Ada yang mak ini, ada yang mak ini. Nah, kalau itu tambahan, lain cerita. Tapi prinsipnya semuanya ngacung. Karena sahabat melihat Rasulullah mengacungkan jari telunjuk. Tidak boleh diganti yang lain. Nak jempol apa nak kelingking, tidak boleh. Tetap telunjuk. Kalau ada telunjuk, mendekati telunjuk, ya jangan diganti yang lain. Atau mohon maaf, ada yang potong, ya tidak baca, dibayangkan. Membayangkan bahwa keesaan Allah diwakilkan kepada Makanya kalau kita kan salam tauhid itu ini, bukan ini. Salam tauhid itu ini, ngapa? Karena inilah wujud tauhidnya Allah. Bapak ya. Pertama rukun qauli, asyhadu alla ilaha illallah. Rukun fi'linya tangan nunjuk. Rukun tasdiknya apa? Waktu mulut mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah, ada tasdik yang membenarkan. Kalau dalam perukunan Melayu disebut kalimatnya amantu billah wa bima qala Allah. Itu wujud tasdik. Artinya waktu kita ngomong asyhadu alla ilaha illallah, hati tidak boleh kosong, hati nyambut, aku percaya dengan segala firman Allah dan aku beriman kepada segala firman Allah. Bapak Ibu ya, amantu billah wa bima qala Allah, aku percaya dengan Allah dan aku percaya dengan seluruh firman-Nya. Itu tasdik minimal yang harus kita sebut di dalam hati saat mulut menyebutkan asyhadu alla ilaha illallah. Tidak boleh kosong. Bapak Ibu ya, karena rukun tadi bergerak berbarengan. Rukun qauli, rukun qalbi, rukun fi'li. Harus ada. Kalau salah satu di antara tiga ini tidak kate, tidak sempurna syahadatnya, kata Imam Syafi'i. Nah, karena dia syahadatain, dua syahadat, maka asyhadu alla ilaha illallah, hatinya ngomong, aku beriman kepada Allah dan seluruh firman-firman-Nya, wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, aku beriman dengan Nabi Muhammad dan seluruh sabda-sabdanya. Kalau di perukunan itu disebut dengan bahasa Arab ya, amantu billah wa bima qala Allah. Kemudian waktu wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah, amantu bir rasul wa bima qala rasul. Aku percaya kepada Nabi Muhammad sebagai rasul dan seluruh sabda-sabdanya. Kalau memang tidak pacak dengan bahasa Arab, boleh dengan bahasa Indonesia. Yang penting hati kita jangan kosong waktu nyebut asyhadu alla ilaha illallah. Di antara hikmahnya Bapak Ibu, di antara hikmahnya, orang yang menyempurnakan tasdik ketika tahiyat akhir, insya Allah akan dimudahkan oleh Allah saat nazak mengucapkan kalimat itu. Mengapa? Karena syahadatnya lah berisi. Selama ini kan syahadat kita mungkin baru di mulut, belum sampai di tasdik, belum sampai ke amal perbuatan. Maka kita ulang terus, kita sempurnakan syahadat itu. Bapak Ibu, kalau kamu masuk tarekat, pertama kali disuruh mandi, sholat sunat taubat, baru disuruh syahadat ulang. Biasanya disuruh baca syahadat lagi. Ngapo? Karena perlu diperbaiki. Nah, ngapo ini aku sampaikan sekarang Bapak Ibu, ketika kita menjadi saksi akad nikah seseorang dan kita sudah tahu ilmu syarat syahadat ini, ajarkan itu kepada orang atau laki-laki yang mau kawin itu, yang mau menikah itu. Tidak boleh di mulut, tidak cukup di mulut. Harus disambut dengan tasdik. Jadi bukan asyhadu alla ilaha illallah bae. Bapak-bapak, ibu-ibu, kalau kita belum tahu selama ini, tidak wajib hukumnya karena kita tidak tahu. Tapi sekarang saya katakan syahadat itu tidak cukup dengan mulut, tapi harus tasdik dan amal perbuatan. Makanya amal perbuatannya, Bapak Ibu ya, kalau yang pernah kawin, yang sudah pernah kawin, tahu kan? Ketika di sini asyhadu alla, itu amaliyahnya, takkidnya. Tapi hati tasdik, hati harus membarengi dengan membenarkan apa yang diucapkan oleh mulut. Bapak, Ibu, jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Maka kata Imam Ibnu Jarir At-Tabari, yang dimaksud dengan mukmin di sini adalah percaya dengan perkara yang gaib, baik di mulut, di dalam hati, atau diwujudkan di dalam perbuatan. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Selanjutnya, wa qad tadkhulul khasyah lillah fi ma'nal iman. Termasuk juga rasa khawatir, rasa takut kepada Allah itu masuk bagian daripada iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Allazi huwa tasdiqul qaul bil amal.
wal imanu kalimatun jami'atun lil iqrar billahi wa kutubihi wa rusulihi wa tasdiqul iqrar bil fi'l. Bahwa sesungguhnya percaya itu berupa wujud dari perkataan dan amal perbuatan. Saat kita mengatakan aku beriman itu wujud dari kata-kata sekaligus amal perbuatan. Wal imanu kalimatun jami'atun lil iqrar billah wa kutubihi wa rusulihi. Dan kalimat iman sudah mencakup memenuhi keimanan kepercayaan pernyataan keimanan kepada Allah, keimanan kepada kitab-kitabnya, keimanan kepada para rasulnya. Wa tasdiqul iqrar bil fi'l, dan mentasdikkan ikrar kalimat asyhadu alla ilaha illallah dengan fi'il berupa penunjuk. Hati membenarkan. Bapak, ibu-ibu. Qultu, sedangkan kata Imam Ibnu Katsir, amal imanu fil lughah fayutlaq ala tasdiq khas. Yang dimaksud dengan iman secara bahasa itu adalah mempercayai. Namun fa'amma idza istamala mutlaqan fal imanu asy-syar'i matlubun la yakunu illa i'tiqadan wa qaulan wa amalan. Kalau berdasarkan bahasa, arti iman itu percaya. Namun berdasarkan syariat, mutlak hukum iman itu adalah percaya dalam wujud perkataan, percaya di dalam hati, dan diwujudkan di dalam perbuatan. Mutlak harus ada. Iman itu apa di sini tadi? I'tiqadan wa qaulan wa amalan. Percaya dan diucapkan dengan kata-kata dan diwujudkan di dalam perbuatan. Hakadza dzahaba ilaihi aktsarul a'immah, dan ini pendapat mayoritas. Bal qad haka asy-Syafi'i dan lain sebagainya, ya termasuk Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Abu Ubaidah wa ghairu wahid ijma'an annal iman, bahwa iman itu adalah qaulan wa amal. Kata-kata dan perbuatan, yazid wa yanqus, kadang-kadang bertambah, kadang-kadang berkurang. Dan berbagai macam hadis yang lain dan lain sebagainya. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah, itu berkenaan dengan iman, bahwa iman itu wujud dari kata-kata, hati membenarkan, dan kita buktikan di dalam perbuatan. Kemudian yang kedua, apa yang dimaksud dengan al-ghaib di situ? Beriman kepada yang ghaib, Bapak Ibu ya. Wa qala ba'dhum, sebagian ahli mufassir mengatakan yu'minuna bil ghaib kama yu'minuna bisyahadah wa laisu kama qala ta'ala anil bil ghaibi halan ay fi hali kaunihim ghaiban anin nas. Wa amal ghaib al muradu hahuna faqad ikhtalafat ibaratus salaf fihi. Terjadi perbedaan apa yang dimaksud dengan makna ghaib di situ. Ada yang menafsirkan Allah, ada yang menafsirkan hari akhir, ada yang menafsirkan kiamat, ada yang menafsirkan alam kubur dan lain sebagainya. Namun sesungguhnya semua perkara yang tidak kita lihat secara jasad, fisiknya tidak kita pandang, itu ghaib. Bapak-bapak, ibu-ibu, bagi sahabat Rasulullah, Al-Quran mungkin bukan perkara yang ghaib, tapi bagi kita yang jauh sekian abad dari jarak mereka itu, Rasulullah itu gaib bagi kita. Kita cuma pernah dengar ceritanya, kita cuma nyingok makamnya, tapi pernahkah kita melihat langsung Rasulullah? Pernahkah kita mendengar langsung kata-kata beliau? Tidak pernah. Maka Rasulullah pun gaib bagi kita, kata sebagian ahli tafsir. Nah, kalau seandainya nak dipandang semakin ke ujung ini, segala urusan agama kita ini gaib galau, Pak. Semuanya berpijak hanya kepada keyakinan. Maka memang harus sempurna dalam memahami agama, karena perkaranya tidak tampak. Berbeda dengan beberapa agama lain selain agama Islam, Tuhannya kejinguan. Kalau Tuhan gitu nih kan tidak kejinguan. Kalau nak gambarkan dengan budak kecil itu susah. Mak manunian Allah ini, Bapak Ibu ya. Tapi sesungguhnya disitulah gambaran kesempurnaan agama kita. Contoh Bapak Ibu, anak kecil itu butuh bukti fisik baru dia percaya. Api, budak kecil itu kalau dia hidupkan api, umur sebulan 2 bulan senang nyingok api hidup itu, Pak. Kita ngomong jangan panas, jangan dipegang panas, tidak percaya dia. Betul Pak ya?
kamu hidupkan korek, pasti dijangkaunya. Lelen dia hidupkan dijangkaunya. Ngapa? Karena dia anggap ini mainan. Dia tahu fisiknya, tapi dia belum tahu ini bahaya. Coba suatu saat kita lagi ngidupkan, tahu-tahu terpegang, panas, Nah saat dia merasakan panas itulah timbul dalam hatinya, api ini bahaya untuk aku. Maka sejak itu dia pasti tidak akan megang api lagi, meskipun kita hidupkan api di depan dia. Itu sifat anak kecil. Butuh bukti fisik, baru yakin. Betul Pak ya? Contoh, kita ngajak budak kecil ke tengah hutan. Dia belum pernah bertemu harimau dan dia udah tahu harimau. Puji kita harimau itu. Meskipun kita belum nyingok, kita tahu ada bahaya di hutan itu, mundur, berlari. Tapi budak kecil, apa dia suara itu? Bisa jadi justru dia malah tambah masuk ke dalam hutan. Karena dianggapnya mungkin mainan, mungkin kawannya. Nah kapanlah kecandak ada harimaunya baru mati. Betul Pak ya? Itulah iman orang-orang sekarang yang membutuhkan wujud fisik. Baru dia yakin. Kapan tidak kata fisiknya dikatakan tidak ada. Padahal kita hanya dengan mendengar kata-katanya kita tahu, hanya mendengar suaranya kita tahu bahaya di situ. Walaupun kita belum nyingok fisiknya. Kita nyingok api yang bergoyang itu, meskipun belum membakar tangan kita, tapi saat dia diparakkan dengan kayu terbakar, diparakkan dengan kertas terbakar, tidak perlu tangan kita nak disodor ke. Bapak Ibu, keimanan umat Islam ini sempurna, sudah masuk akal balik, akal orang berpikir, karena tanpa perlu melihat bukti fisik kita tahu tanda kekuasaan Allah. Dengan tanda kekuasaannya kita yakin pasti ada Tuhan di balik itu. Tidak perlu kita nak nyingok mana bentuk Tuhannya. Tapi tanda keberadaan Allah kita bisa lihat dimanapun. Ainama tuwallu fathamma wajhullah. Dimanapun kita ngadap, kita bisa melihat semua tanda-tanda kekuasaan Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian. Nah, jadi berkenaan dengan al-ghaib di sini, ulama berbeda pendapat, tapi sesungguhnya perbedaannya tidak merusak keimanan. Ada yang mengatakan wa qala Abu Ja'far Ar-Razi an Rabi ibni Anas an Abi Aliyah fi qaulihi ta'ala yu'minuna bil ghaib qala yu'minuna billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa jannatihi wa narihi wa liqa'ihi wa yu'minuna bil hayati ba'dal mauti wa bil ba'thi fa hadza ghaibun kulluhu. Yang dimaksud dengan ghaib di sini adalah percaya dengan Allah, dengan malaikatnya, dengan kitab-kitabnya, dengan rasulnya, dengan hari akhir, dengan surga, dengan neraka, dengan perjumpaan kepada Allah, beriman kepada kehidupan setelah mati, dibangkitkan setelah mati. Sesungguhnya semua itu perkara yang gaib bagi kita. Wa kadza qala Qatadah ibni Da'amah. Dan inilah yang menjadi dasar kita menetapkan rukun iman. Ada 6 macam itu. Jadi rukun iman ini Bapak Ibu, kalau kita baca di dalam Al-Quran, rukun iman kita bukan 6, tapi 5. Bapak Ibu ya, di makro terakhir Al-Baqarah itu, bahkan yaumul akhir pun tidak disebut. Amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulih. La nufarriqu baina ahadin min rasulih. Tidak ada satu ayat yang dikumpulkan semuanya 6 rukun itu. Tidak ditemukan. Tapi bukan berarti rukun iman kita yang 6 salah. Mengapa? Karena Rasul yang mengatakan iman kita ada 6. Itulah hadis Nabi Muhammad SAW. Bapak Ibu ya. Jadi jangan heran kalau ada dosen yang nyari panggung di dunia, di Indonesia ngomong sembahyang itu bukan 5 waktu. Karena di dalam Al-Quran tidak katik kata-kata itu. Itu kata-kata orang buyan. Atau pintar nak nyari kesempatan. Itulah nyari aneh-aneh. Bapak Ibu ya, memang di dalam Al-Quran tidak disebutkan sholat wajib itu 5 waktu. Tapi dari mana kita tahu sholat wajib itu 5 waktu? Dari hadis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mengatakan sholat 5 waktu wajib bagi kita. Selain dari 5 hukumnya sunnah. Bapak Ibu ya. Jadi memang di Al-Quran tidak disebutkan di satu ayat, tidak disebutkan secara literal, secara literally 6-nya ada galo-galo. Tapi dia biasanya terpisah-pisah. Contoh misalnya, dari mana kita tahu beriman kepada hari akhir? Di dalam surat Al-Baqarah ayat keempat dikatakan, yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Dan dengan hari akhir mereka beriman.
Dari mana kita tahu tentang kodok dan kodar? Hadis Nabi yang mengatakan suatu saat Jibril datang dalam wujud manusia ngajarkan, nanyo dengan Nabi. Jadi hadisnya panjang Bapak Ibu, saya tutup dengan hadis itu. Suatu saat Rasul sedang berkumpul dengan sahabat. Banyak uang yang datang waktu itu. Tiba-tiba datang seorang laki-laki seperti dari jalan jauh. Kelihatan lelah, tapi kan cirennya wong datang dari jauh tuh, mukanya hitam, berdebu, artinya perjalanannya jauh kan. Rambut kusut masai, ini enggak. Rambutnya hitam, klimis, tapi tidak ada satupun yang mengenal orang ini. Kalau dia penduduk asli Madinah pasti ada yang kenal, tapi tidak ada seorang pun yang kenal. Wong ini datang, terompak langsung masuk, duduk nemui Rasulullah, duduk di depan Nabi. Melakangi sahabat yang lain sampai bertemu dengkul dan dengkul dia, dengkul Nabi dan dengkul dia berhadapan. Bertanyalah wong ini, ya Rasulullah, apa itu iman, apa itu Islam, apa itu ihsan? Mata sa'ah, kapan datang kiamat? 4 pertanyaannya. Maka diceritakan oleh Nabi, iman itu, nah disitulah rukun iman itu 6 disebut. Lengkap Pak ya. Islam itu 5 disebut. Ihsan, anta budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Kata Rasulullah, rukun ihsan adalah ketika engkau menyembah Allah seolah-olah engkau sedang menyaksikan Allah. Namun kalau kamu tidak melihat Allah, minimal kamu punya keyakinan Allah sedang menyaksikan kamu. Kapan datang kiamat? Masail wal mas'ul, tidaklah yang bertanya dan yang ditanya sama-sama tahu. Pengetahuannya sama-sama tidak tahu. Yang tahu cuma Allah. Namun kata Nabi ada tanda-tandanya, ada 4 tanda kata Nabi. Kiamat itu akan datang kecuali didahului oleh 4 tanda itu. Bapak-bapak, ibu-ibu. Jadi rukun iman kita 6 dirumuskan oleh ulama tauhid. Itulah yang disebut dengan mazhab Asy'ariyah. Yang ngatakan rukun iman ada 6 itu Imam Asy'ari sama Imam Maturidi. Kalau imannya orang Syiah bukan 6 Pak. Imannya orang Syiah 5. Dan bukan percaya kepada Allah, dia tauhidullah. Rukun imannya orang Syiah itu bukan 6 tapi 5. Dan bukan iman kepada Allah, kepada Rasul, kepada malaikat, bukan. Dia iman bahwa Allah itu maha adil, Allah itu maha esa, Allah itu ada 5 pokoknya. Nah di antara yang menarik itu Bapak Ibu, ada rukun iman yang kelima, manzilah bainal manzilatain. Dia punya keyakinan di akhirat kage, di antara surga dan neraka ada sikok tempat di tengah-tengah antara surga dan neraka. Kalau Asy'ari kan mengatakan pilihannya cuma 2. Mendak masuk surga, masuk neraka. Kalau Syiah tidak mengatakan ada kelompok manusia yang tidak pantas masuk surga, cuman tidak juga boleh masuk neraka, maka dia diam di tengah-tengah tempat itu. Manzilah bainal manzilatain. Itu kelompok Syiah, mazhab Mu'tazilah yang berpendapat seperti itu. Kalau kita tidak, pilihannya cuma surga dan neraka. Jadi Bapak Ibu, jangan heran kalau dalam syariat dan agama kita terjadi perbedaan karena memang berdasarkan ijtihad, pemikiran. Namun kita ambillah yang tidak ada keraguan di dalamnya. Bapak Ibu, sebelum kami tutup, insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Sebelum kami tutup, jika ada pertanyaan dipersilahkan berkenaan dengan iman kepada yang gaib. Sedangkan sholat sama lanjutannya insyaallah pada pertemuan berikutnya. Silakan. Yang mana dulu? Lanjut Pak Haji Latif dulu. Sudah itu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita melihat Al-Quran, kalau nggak salah surat Al-Baqarah diidentikan dengan sapi betina. Padahal surat Al-Baqarah yang jumlahnya kalau nggak salah 286 ayat, tidak ada satu ayat pun yang menceritakan tentang sapi betina. Mengapa disebut sapi betina di surat Al-Baqarah? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja pertanyaan dari beliau, biar langsung kurang kombe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan 3 minggu yang lalu pernah saya dengar Pak Ustadz membicarakan tentang khodam. Saya mohon penjelasannya tentang khodam. Apakah ada hubungannya dengan Al-Quran atau dengan ayat
Baiklah. Pertanyaan yang pertama, mengapa disebut Al-Baqarah padahal tidak ada? Bukan tidak ada, Pak Ki. Pak Haji. Pak Haji Latif, kalau kita buka di surat Al-Baqarah itu paling tidak ada 2 atau 3 cerita berkenaan dengan sapi betina. Yang pertama, ketika Nabi Musa naik ke Bukit Tursina, dititipkan Harun untuk mengawal Bani Israel di bawah Bukit Tursina. Tiba-tiba Musa turun, 40 hari dia tinggal di pucuk bukit, dapat wahyu 10 perintah Allah tadi, 10 command of God itu filmnya. Dapat wahyu 10, 5 perintah, 5 larangan, turun di law. Jadi cerita di kalau yang pernah nonton 10 command of God, 10 perintah Tuhan itu kan petir yang gambar kata-kata itu di batu. Law itulah yang disimpan jadi keramatnya orang Yahudi. 10 perintah Tuhan itu tertulis di batu. Nah, itu yang dibawa. Waktu turun ke bawah, nitip dengan Harun agar dijaga umat, rupanya umatnya sedang nyembah sapi betino. Lembu betino. Iya, lembu dengan sapi aja kita sama baik. Baqarah. Dalam bahasa Arab namanya Baqarah. Itu yang buat Nabi Musa marah dengan Harun. Riwayat Israiliyat mengatakan saking marahnya dengan Harun ditarik kena jenggot, maka jenggot Harun itu sebelah beban sebelah ida. Karena ditarik ke Nabi Musa. Padahal dia lah betitip. Padahal itu bukan karena Nabi Harun. Karena ada seorang laki-laki yang ngintip ke Nabi Musa naik ke langit, naik ke Bukit Tursina. Waktu dia Nabi Musa ini kan memenuhi keinginan orang Israel, pengen nyingok Tuhan secara langsung. Maka dia minta petuah naik ke Bukit Tursina. Sampai di pucuk, uji Tuhan, coba kamu jingok ke batu itu, ke gunung itu. Ada semak yang terbakar, ketika cahaya Allah turun, maka batu pecah, semak terbakar, Musa pingsan. Bapak Ibu. Jadi jangankan melihat Allah, nyingok cahaya Allah yang turun di gunung yang pecah itu saja, Musa langsung pingsan. Nah, wong ini melok ngintip. Namanya Samiri. Samiri inilah yang katanya nanti menjadi cikal bakalnya Dajjal. Samiri ini Bapak Ibu kita temukan di dalam peristiwa Nabi Musa, kita temukan dalam peristiwa Nabi Daud, kita lihat kejadiannya pada beberapa nabi yang lain. Jadi dia ini umurnya panjang rupanya. Maka ada yang menafsirkan inilah yang sebenarnya Dajjal. Nah, jadi waktu Nabi Musa naik ke pucuk, dia pingsan, wong ini malah pingsan juga. Cuman Nabi Musa lambat sadarnya, dia keburu sadar, wong ini sadar, nyingok Nabi Musa masih pingsan, dia garilah di mana semak yang terbakar tadi. Nah, ketika dia sampai di sikok tempat itu, dia lihat ada satu batu yang tampak aneh, berongga. Setiap kali angin lewat, angin itu lewat masuk di dalam batu berongga, timbul suara seperti lembu, hewan sapi yang sedang melengu. Itu. Kapan lewat batu itu bersuara, maka dia katakan inilah wujud Tuhan dalam benda. Dibawanya turun, diceritakannya aku nyingok Tuhan, ini dia nah. Maka untuk menghargai Tuhan tadi, batu tadi dirangkai kelah karena suaranya pecah lembu, pecah sapi betino, maka dibuatlah dari sepuhan emas berbentuk patung lembu betino, dilepaklah batu itu di mulutnya. Nah, setiap kali lewat angin, pecah hidup sapi tadi. Nabi Musa 40 hari, kalau wong ini sudah dapat batu langsung turun. Maka selama itu mereka menyembah batu sapi betina. Nah, ketika Nabi Musa turun, marah, dibakar, yang nyembah dibunuh. Itu cerita sapi betina. Terus ada lagi satu cerita ketika ada orang Israel yang membunuh saudaranya, kemudian berdalih karena ada kata yang saksi, dia minta bangun ke wong ini biar dia hidup lagi. Kita bertanya, siapa yang hidup siapa yang bunuhnya? Maka kata Nabi Musa minta kepada Allah, mana yang hidup punya? Carikan sapi betino. Panjang ceritanya itu Pak ya. Sapi betino. Oh, sapi betino banyak. Warnanya nak minta yang mana? Warna kuning. Kuning tuh banyak. Kuning keemas-emasan. Dia ini lah pernah kawin, punya anak, masih gadis. Gadis dikatakan. Ceritanya panjang tentang sapi betina. Akhirnya setelah dapat dipotong lidahnya, dan lidah itulah dipukulkan. Saat orang ini bangun dari mati hidup, dia nunjuk wong yang nuntut, inilah yang bunuh aku. Karena dia pengen mendapatkan harta warisku. Jadi sapi betino ada ceritanya di dalam Al-Baqarah Pak Haji. Maka penamaannya disebut Al-Baqarah. Berkenaan dengan khaddam, khaddam ini dari jenis bangsa jin. Ya Pak ya? Dari bangsa jin,
bahwa sesungguhnya jin, insya Allah kakek kita masuk pembahasan di surat Al-Baqarah ayat 30. Bercerita tentang ada makhluk sebelum kita diciptakan di dunia dari bangsa jin. Karena jumlahnya dia lebih dulu diciptakan, jumlahnya lebih banyak dari kita. Ngapo? Karena umurnya panjang dan beranak pinak sama pecah manusia. Bapak Ibu, jin itu usia 300 tahun itu baru beranjak bujang. Umur 300 tahun baru beranjak bujang. Ada yang sampai 2000 tahun umurnya. Dia hidup, dia beranak pinak, umurnya lebih panjang. Maka kita temukan fenomena beberapa jin yang menyerupai orang-orang zaman dahulu. Inilah yang katanya ngantu. Manggil roh segala macam. Padahal sebenarnya bukan roh orang yang dikubur itu, tapi rewang khaddam ini. Bapak Ibu ya. Nah, termasuk keyakinan bahwa di dalam setiap huruf di dalam Al-Quran itu ada khaddamnya yang menjaga. Nah, mak mano ngidup kenyo, mak mano ngolahnya, insya Allah pada pertemuan berikutnya. Cuman ada tambahan, mawa beras kunyit, ayam hitam. Insya Allah pada pertemuan kapan ketika masuk perceritaan tentang jin akan saya ceritakan lebih tuntas berkenaan dengan khaddam. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Mari kita tutup dengan doa. Kita mulai dengan istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim. 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 A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim.